Dan memang bahagia itu adalah pilihan, Mas. Berani melepaskan nilai-nilai yang selama ini menurut orang lain itu sumber kebahagiaan. Karena kadang-kadang kebahagiaan itu kita bisa sadari kalau seandainya kita pernah tidak mendapatkan atau kita pernah kehilangan hal itu, betul nggak? Orang yang misalkan yang kerja di Jakarta itu orang-orang yang hebat misalkan ya, dapat gaji gede misalkan, berada di kota jaringan besar dan sebagainya. iPhone yang harganya iPhone 11 berapa sih? Sebenarnya 20 juta. 20. Itu buat kurban, itu berapa orang terselamatkan? طيب واحد اثنين ثلاثة. Ya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe MSM YouTube channel dan juga Rumah Quran Al-Kaf. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, di sini ada Ustadz Biantara Albab, Masya Allah. Ini dulu waktu Anda jadi mahasiswa, beliau jadi presmanya di tahun 2016-17 ya Mas? Iya, betul. Ya, dulu ini Presma UMY Universitas Muhammadiyah Jakarta, Masya Allah. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, ini kelihatan bahagia sekali nih. Iya, karena baru beres ini. Baru beres kuliah. Jadi beban-beban hidup tuh udah selesai. Tapi mau nambah lagi ini kayaknya. Oh, nambah istri apa gimana? Oh. Belum satu juga belum. Oh, satu juga belum, Masya Allah. Baik, ngomong-ngomong masalah bahagia, ini perlu nggak kita bahagia dalam hidup ini? Wah, jelas lah, bahagia itu kan memang ya tujuan dari hidup itu kan salah satunya itu adalah untuk bahagia ya. Iya. Ya buat apa kita hidup di dunia ini terbatas, cuman ya mungkin Rasulullah saja sekitar 60 tahunan lah. Ya kita hanya sekedar untuk mencari hal-hal yang memang rumit. Ya buat apa hidup itu? Ya lebih baik untuk bahagia aja. Bahagia. Kadang-kadang definisi bahagia ini seperti apa? Kadang-kadang setiap orang tuh punya mobil bahagia, punya anak bahagia, nikah bahagia, enggak nikah juga bahagia. Memang pada prinsipnya ya, yang namanya bahagia itu setiap orang ya memiliki istilahnya definisinya masing-masing ya, tentunya, dan punya sumber bahagianya masing-masing. Cuman ternyata ya membuktikan bahwa ternyata memang yang namanya materi itu bukan menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan. Kalau misalnya kita ada yang namanya, jadi saya pernah baca ada suatu penelitian, Mas. Penelitian itu menjelaskan terkait dengan indeks kebahagiaan ya. Ternyata negara-negara yang dikatakan kaya, misalkan negara Singapura, ternyata negara Singapura itu dilihat dari indeks kebahagiaan itu ternyata hanya memiliki rate yang paling bawah. Oh, rendah. Bahkan lebih bahagia orang Indonesia dengan Amerika. Orang Amerika ternyata cenderung tidak bahagia. Ternyata Indonesia itu lebih bahagia dari Amerika. Kalau bicara masalah ekonomi, tentu kita jelas ya, Amerika negara adidaya, negara Singapura gitu kan negara kaya meskipun memang pulaunya kecil dan sebagainya. Dan Indonesia mungkin masih di bawah secara kekayaan negara dan sebagainya. Tapi ternyata Indonesia itu lebih bahagia dari mereka. Artinya apa? Artinya memang materi itu bukan segalanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kalau kita berkaca sama sahabat dulu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang hidupnya ya intinya semua banyak yang zuhud gitu. Bahkan Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq tuh semua hartanya diinfakkan kan? Iya, coba. Abdurrahman bin Auf ya. Iya. Abdurrahman bin Auf. Ternyata memang dia berani untuk bisa istilahnya memberikan semua hartanya untuk di jalan jihad, di jalan perang. Bahkan ketika dia hijrah kan ke Madinah, dia rela meninggalkan istilahnya mata pencariannya, pasar dan lain sebagainya. Dan ternyata apa yang ketika dia pindah ke Madinah, yang dia minta itu ternyata bukan modal, bukan uang, bukan sebagainya, tapi apa? Tunjukkan saya pasar. Iya. Kan? Akhirnya menjadi orang terkaya. Iya, karena kaya itu bukan berarti hanya sebatas materi saja, Mas. Tapi juga mental. Oh iya. Iya, mental. Kita mendapatkan secangkir kopi, secangkir minuman ini gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita tidak bersyukur, kita tidak memiliki mental yang baik, kita tidak merasa ini ada sesuatu hal yang membahagiakan. Tapi kalau seandainya kita dalam keadaan haus misalkan, tidak menemukan air dari pagi misalkan, ternyata ini adalah baru pertama kali saya menemukan air, ini menjadi sumber kebahagiaan kan? Iya. Ya iya, itulah yang namanya bahagia. Jadi tidak perlu saya memiliki minuman ini, wah 1 botol besar itu perlu kan? Iya. Tapi yang penting adalah saya mensyukurinya dan bagaimana kita memandang apa yang ada di depan mata ini sebagai sumber kebahagiaan.
Baik. Oh, jadi syukur itu kata kuncinya. Syukur itu. Tapi Anda lihat tuh orang-orang tuh di luarnya tuh bahagia tapi dalamnya itu kan ada tuh curhatan. Aku kelihatannya di luarnya aja bahagia tapi dalamnya sakit itu. Ya banyak juga lah ya. Banyak juga. Memang kalau sebisa mungkin sih menurutku ya. Ya kalau misalnya tidak bahagia dalam hati jangan terlalu ditampakkan. Iya. Yang lebih baik hanya Allah saja dan kita yang tahu. Karena memang yang memutuskan permasalahan itu, yang memberi masalah, yang mencabut masalah ya siapa? Bukan orang lain, tapi Allah juga gitu kan. Ya tidak perlu kita bukan tidak perlu ya. Ya jangan terlalu sering untuk menceritakan ketidakbahagiaan kita. Ya karena itu memang mencirikan kita bukan orang yang bersyukur pada akhirnya. Ya lebih baik kita terus istilahnya tularkanlah kebahagiaan pada sesama. Energi positif itu ditularkan ya. Kebahagiaan energi positif. Ya masalah bahagia lagi nih. Ini kalau seandainya berarti tadi poinnya bahagia itu tidak hanya materi, iya, tapi bersyukurlah kunci kebahagiaan. Biasanya dari antum sendiri punya tips nggak? Bagaimana hidup tuh biar bahagia gitu? Nggak beban sih ada, tapi nggak masih bahagia itu gimana? Iya. Berani melepaskan nilai-nilai yang selama ini menurut orang lain itu sumber kebahagiaan. Karena yang tahu sumber kebahagiaan itu ya ada diri kamu sendiri. Tahu gak Mas bahwa berdasarkan survei ya, ternyata ada sekitar 300 juta orang ya di muka bumi ini yang depresi. Depresi kan berarti tidak bahagia ya. Stres gitu kan, banyak permasalahan sebagainya. Dan berdasarkan penelitian WHO ya, di Indonesia sendiri ada sekitar 16,5 juta orang yang depresi. Artinya kan banyak orang yang tidak bahagia dan sebagainya. Padahal ya kita bisa menemukan kebahagiaan itu ya di samping-samping kita. Misalkan melihat anak misalkan berada di samping kita bisa bernapas, kita bisa berjalan dan sebagainya, mendengar mata dan sebagainya. Itu kan sumber kebahagiaan. Karena kadang-kadang kebahagiaan itu kita bisa sadari kalau seandainya kita pernah tidak mendapatkan atau kita pernah kehilangan hal itu, betul nggak? Kita merasa sekarang hari ini bisa melihat gitu, tapi sejauh ini kita merasa biasa saja melihat gitu kan. Coba nauzubillah, suatu saat misalkan kita tidak diberikan oleh Allah tuh melihat atau kekaburan mata dan sebagainya gitu kan. Kan itu sesuatu hal yang penekanan buat kita. Tiba-tiba Allah mengembalikan lagi menjadi normal matanya. Ya kita merasa bahagia, betul kan? Iya. Ya artinya apa? Artinya gini tergantung kita bagaimana menyikapi hal apa yang sudah Allah berikan kepada kita, gitu kan? Kita mensyukurinya, lalu kita ya terus menjadikan hal itu menjadi sumber kebahagiaan. Iya. Misalnya ini, iya benar itu, San. Misalnya ini kita tangan satu aja, ini misalnya sakit satu aja udah. Iya. Tangan sakit aja gitu kan? Karena luka. Iya. Sejauh ini kan kita biasa aja, gitu iya, kan nggak merasa bahagia. Tapi ketika sakit, waduh kayak enak ya punya jari sehat. Iya benar kan, betul kan? Iya. Itu sumber bahagia itu banyak. Cuman kita tidak menyadari itu menjadi sumber bahagia. Oh berarti intinya yang Anda dapatkan berarti syukuri apa yang ada dan memanfaatkan itu ya. Memanfaatkan itu. Dan merasa itu sangat mulia sekali itu, bahagia sekali. Iya. Dan memang bahagia itu adalah pilihan, Mas. Oh begitu pilihan. Dalam arti gini, kadang kan kita mengikuti apa yang memang menjadi tren hari itu misalkan, orang yang misalkan yang kerja di Jakarta itu orang-orang yang hebat misalkan ya, dapat gaji gede misalkan, berada di kota, jaringan besar dan sebagainya. Tapi gitu kan, misalkan saya gitu, ini pengalaman pribadi saya yang menjadi alasan kenapa saya dari Jakarta pindah lagi ke Jogja. Padahal kan saya istilahnya 2 tahun di sana. Iya, di UI kan. Lagi, Masya Allah. Istilahnya ya orang banyak menyayangkan kalau seandainya saya tuh balik lagi ke Jogja, tidak tinggal di sana gitu kan. Kenapa kok kamu tuh udah istilahnya udah berproses di sana, udah enak istilahnya berada di pusat pemerintahan, pusat kota dan sebagainya, yang namanya sumber uang banyak dan sebagainya. Tapi kembali lagi kepada diri kita, saya melihat bahwa aduh, kok saya gak suka ya banyak kemacetan, kok saya gak suka ya kerjaan cuman misalkan 9 to 5 aja, misalkan pergi jam 9 balik jam 5 terus rutinitas kayak gitu. Saya merasa bahwa ini bukan kebahagiaan saya. Makanya memang saya harus ambil sikap, dalam arti kita harus berani untuk menentukan sikap bahwasanya ini menjadi sumber kebahagiaan saya, tidak
ini jalan yang memang memberikan kebahagiaan untuk kita atau tidak. Kalau seandainya tidak, kita harus beranikan diri untuk memotongkan itu. Potongkan. Oke, saya balik ke Jogja karena saya merasa nyaman di Jogja. Bukan berarti saya berada di comfort zone ya. Iya. Tapi memang kadang orang bisa berkembang, orang bisa ada progresivitas dan lain sebagainya itu kalau memang lingkungannya mendukung. Dan saya merasa bahwa saya merasa ada dukungan dari orang-orang, dari lingkungan dan sebagainya ketika saya di Jogja ya. Dan menjadi diri sendiri. Berarti kita sesuai dengan kata Profesor Hamka, kita harus kenal bayang-bayang diri kita. Sampai di mana kebahagiaan kita. Iya, betul, kebahagiaan kita. Iya. Kalau konsep Islam sendiri bahagia itu seperti apa? Konsep Islam sendiri ya. Ya, itu dia, kembali lagi ke bersyukur ya. Ke bersyukur. Makanya yang namanya bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan sebetulnya. Ketika orang bersyukur, ya sudah dia seorang menjadi bahagia. Misalkan, lihat saja misalkan ketika kita pergi ke masjid misalkan. Iya. Ya di masjid itu kita tidak tidak bisa membedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang kaya. Iya, semuanya sama. Semuanya sama gitu kan. Tapi mereka sama-sama istilahnya meniatkan diri untuk pergi ke masjid dan dia menghadap kepada Allah. Artinya kan itu menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka gitu kan. Artinya mereka bisa berjalan dari rumah ke masjid. Mereka bisa diberikan hidayah, diberikan istilahnya pencerahan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Itu kan menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Bagi mereka gitu kan, bagi orang-orang yang ke masjid. Mau orang kaya, orang miskin dan sebagainya tidak menjadi masalah gitu. Tapi coba bayangkan kalau seandainya demi nauzubillah, ada seseorang misalkan Allah tidak pernah sama sekali mengetuk pintu hatinya gitu ya untuk bisa pergi dari rumah ke masjid. Sebetulnya itu suatu hal yang paling tidak bahagia di dunia ini gitu kan. Artinya apa? Artinya kesempatan dia untuk mencium bau surga, mencium istilahnya masuk kepada surga. Taman surga lah masjid. Taman surga gitu kan dan sebagainya. Itu hilang kan gitu kan. Ya artinya memang ya itu dia. Memang ada hal-hal menurut Islam sendiri ya memang bersyukur itu menjadi sumber kebahagiaan itu sendiri. Ya. Iya, Masya Allah. Bahagia ini emang sebenarnya sangat panjang. Tapi ada juga tuh misalnya nih ada di kalangan pemuda kita belum punya iPhone belum bahagia. Banyak itu. Terus apalagi belum punya followers banyak belum bahagia dan sebagainya. Itu menyikapi untuk anak-anak muda seperti itu. Terutama mahasiswa nih. Ya. Ini kalau berkaca sedikit ya Mas ya. Kalau boleh memang saya mengutip satu buku. Iya. Pernah baca bukunya Mark Manson. Anda sendiri belum? Belum ya. Belum. Yang tentang berpikir masa bodoh itu. Oh iya. Kadang kita harus berpikir masa bodoh. Paham. Ya. Jadi buku itu tuh mengatakan bahwasannya kita tuh jangan terjebak oleh nilai. Kalau saya simpulkan ya dari buku itu. Maksudnya terjebak oleh nilai itu seperti apa? Maksudnya itu kalau seandainya kita memiliki prinsip dalam hidup misalkan ada nilai sesuatu di dalam diri kita sendiri yang nilai itu menjadi standar bahwasanya kita akan bahagia dan ternyata kita sejauh ini tidak mendapatkan standar itu, lebih baik nilai itu dihilangkan. Maksudnya gimana? Misalkan nih standar kita tuh merasa bahagia dalam nilai dalam diri kita tuh oke, saya harus punya iPhone misalkan, iPhone terbaru dan sebagainya. Itu menjadi standar nilai kita misalkan. Nah, ketika kita belum mendapatkan iPhone tersebut sampai kapanpun, kita merasa tidak bahagia. Iya, benar-benar. Kan? Iya. Nah, makanya lebih baik nilai itu tuh putuskan saja, karena memang orang lain itu tidak menuntutmu untuk bisa menjaga nilai itu. Lebih baik nilai itu kamu putuskan dan mencari nilai-nilai yang lain atau melihat yang ada di sekelilingmu itu menjadi sumber kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita. Itu Manson bilang gitu. Iya benar-benar. Nah itu buat teman-teman yang rela ini sebagainya bahkan pengen jual ginjal dan sebagainya itu beli iPhone janganlah. Iyalah. Coba sekarang bayangkan ya Mas ya. Iya. Dulu kan iPhone 4 misalkan iPhone 4 gitu kan. Wah merasa bahagia gitu kan iPhone. Tiba-tiba keluar iPhone 5. Jadi merasa tidak bahagia lagi ya. Pengen 5. Kembali lagi 6, 7, 8, 9. Artinya apa ya? Kita terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Ya dunia semua. Dunia semua. Coba bayangkan HP iPhone. Ya misalnya nih. Ini kemarin tuh melihat ada terengah nenek mau jadi ketika beliau tuh mampu membayar kurban 2 sapi, beliau malah berkurban tuh kan 2 sapi itu sekitar berapa juta kalau di Jogja tuh 40-an lah.
Nah malah orang-orang masjid beliau tuh didaftarkan nama-nama orang-orang masjid tuh. Semua didaftarin. Akhirnya beliau cuman satu nama dan itu masuk anggota. Kan satu sapi 7 orang bisa. Iya. Nah, itu semua aktivis masjid itu dimasukin namanya sama beliau. Jadi, Masya Allah. Aneh tuh heran. Wah berarti bapak ini sudah melihat, oh bahagia kok nge-share ini. Padahal beliau mampu beli 2 sapi kan. Iya. Tapi beliau malah share ke yang lain gitu. Nah iPhone tuh kalau seandainya antum merasain sendiri lah ketika uang iPhone yang harganya iPhone 11 berapa sih? Sebenarnya 20 juta. 20. Itu buat kurban. Itu berapa orang terselamatkan? Wah, subhanallah ya. 7 orang. Nah ketika sembeli bisa, wah Masya Allah. Aneh ngerasain, bapak ini luar biasa nih. Iya. Itu bahagia sih. Padahal dengan satu iPhone itu bisa menjadi sumber kebahagiaan juga buat Orang yang lain. iya orang banyak. Iya. Karena memang kebahagiaan yang paling hakiki itu adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Benar nggak? Bahagia banget itu. Iya. Coba kita ke masjid misalnya lihat orang yang kurang mampu dan sebagainya. Dia kelaparan, dia belum makan dari kemarin dan sebagainya. Tiba-tiba kita punya uang dan menghampiri dia, kita ngasih kita bahagia nggak menolong dia? Pasti ya kerasa. Iya, kerasa banget itu biasanya. Subhanallah gitu kan, kita istilahnya ada 2 hal, kita membahagiakan dia gitu kan, betul nggak? Dia merasa bahagia, dia bisa makan dan sebagainya, ada kebahagiaan dalam diri kita tuh. Yang kedua, kita merasa bersyukur bahwa sejauh ini kita diberikan oleh Allah itu kemampuan istilahnya untuk makan, tidak kelaparan dan lain sebagainya. Seharusnya kita berpikir seperti itu gitu kan. Makanya gini, kalau seandainya kita lihat dari quote siapa saya lupa lagi. Kalau melihat ilmu, lihatlah yang paling tinggi katanya. Oh iya, benar. Betul kan? Iya, betul. Ya lihat aja yang paling tinggi, siapa yang paling pintar. Terus kita harus kejar. Biar merasa bodoh terus ya. Biar merasa bodoh terus kejar hingga sampai kita tuh betul-betul bisa melampaui dia. Setelah melampaui dia, cari lagi siapa yang lebih tinggi. Tapi kalau melihat harta, coba lihat yang di bawah kita gitu. Wah, orang tidak mampu, tidak bisa makan, minum dan sebagainya. Artinya kan kita bisa merasa syukur di sana gitu kan. Oh orang lain tidak bisa, tapi sejauh ini saya bisa makan, gitu kan, bisa ini. Ya makanya kalau harta itu lihatlah. Iya, Masya Allah sekali. Baik, ada kalimat penutup untuk hidup agar bahagia ini. Tidak. Hidup untuk bahagia lah maksudnya. Bahagia itu ya memang random ya. Yeah. Dan orang memiliki sumber kebahagiaan yang berbeda-beda. Tetapi sejauh mana kita bersyukur, yang ada di depan mata kita, itulah sumber kebahagiaan yang sebetulnya. Masya Allah. Syukurlah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.